Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami yang melayani pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Satria STHMAP, bersama dengan Penatua serta Diakon Lingkungan Pelayanan 9 Jemaat GKI Selat, serta singer, pianis, dan tim multimedia, mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu ini. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih untuk semua persembahan yang Bapak Ibu saudara-saudara berikan guna mendukung seluruh pekerjaan dan pelayanan di Jemaat GKI Selat Kuala Kapuas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Liturgi yang kita gunakan saat ibadah minggu ini adalah liturgi ibadah hari Minggu Sengsara ketiga. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Kita angkat pujian kita dengan nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46. Jemaat diundang berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 166. Tersalib dan sengsara kau Yesus Tuhanku, bergulai menderita akibat salahku. Dengan hati yang pilu sedih tak terperi,
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita kepadanya. Kita berdoa. Memasuki minggu sengsara ini, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berdoa, kami lupa belas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdiri bersama-sama untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 26. Demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Jemaat silahkan duduk. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah nama-Nya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Kidung Jemaat nomor 476A. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-7 dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Demikian, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Amin. Menyanyi dari NKB nomor 137. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang memungkinkan kita untuk bersama-sama hadir di gereja ini di tengah-tengah pandemi, untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, dan terlebih khusus saat ini kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami mau mendengar akan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus. Karuniakan akal budi hikmat kemampuan bagi kami, agar kami boleh membaca, memahami, memaknai firman-Mu ini, selanjutnya mengimani dan melakukannya di sepanjang umur kami. Ampuni segenap dosa dan salah kami Bapa. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua, karena kami menyediakan hati untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Injil menurut Markus, Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-38, yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi tema dalam penyampaian firman Tuhan ini, yaitu syarat menjadi murid Yesus. Syarat menjadi murid Yesus. Dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-29, yaitu nas mendahului, kita melihat pengakuan Petrus tentang siapa Yesus. Di sana dikatakan, "Engkau adalah Mesias." Itu berarti Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid sudah mengetahui siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena mereka sudah mengetahui siapa Yesus yang sesungguhnya, maka dalam perikop ini juga Tuhan Yesus secara terus terang mengatakannya kepada mereka bahwa Anak Manusia akan banyak menanggung penderitaan, dibunuh, dan bangkit setelah hari yang ketiga. Penulis Injil Markus memakai istilah Anak Manusia. Ini adalah kata lain dari Mesias atau Yesus itu sendiri, yang tentunya pada zaman itu sangat dipahami dan dimengerti oleh murid-murid. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sesuatu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh murid-murid, bahwa Yesus yang adalah Sang Mesias pergi ke Yerusalem untuk menderita, bahkan mati, dan bangkit setelah hari yang ketiga. Bagi Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, kepergiannya ke Yerusalem adalah sesuatu keharusan yang tidak terelakkan, yang harus terjadi di dalam dirinya, di mana ia harus menderita dan bangkit.
Penderitaan itu adalah perintah ilahi yang harus ia taati dan laksanakan dengan penuh kerelaan. Karena Yesus sadar, Bapak Ibu Saudara, hanya melalui penderitaannya lah kerajaan Allah menjadi nyata bagi dunia ini. Sebab Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa karya keselamatan Allah di dalam dirinya tidak berakhir dengan kematian, tidak berakhir oleh kematian, tetapi berakhir dengan kemenangannya atas maut. Bapak Ibu Saudara, Petrus menegur Yesus. Ia tidak rela Yesus menderita, apalagi mati. Sebab dalam pemahaman para murid dan konsep pemikiran orang Yahudi secara umum tentang Mesias, Mesias itu tidak datang untuk menderita, apalagi untuk mati. Tetapi Mesias itu datang untuk menyatakan kekuasaannya dalam segala kemuliaannya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, rencana Allah amat berbeda. Justru melalui penderitaan dan kematian itulah karya keselamatan Allah dinyatakan. Justru melalui penderitaan dan kematian itulah cinta kasih Allah menjadi nyata dan sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dengan keras Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang menghalangi rencana Allah atau yang berlawanan dengan rencana Allah untuk mengasihi dunia ini, maka itu adalah pikiran iblis atau manusia belaka. Firman Tuhan juga berkata Bapak Ibu Saudara dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jalan yang ditempuh Allah adalah jalan salib atau penderitaan. Tetapi di balik salib, di balik jalan penderitaan itu ada hikmat Allah yang luar biasa, yaitu anugerah keselamatan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, dapatkah kita juga melihat bahwa di balik penderitaan dan pergumulan hidup kita ada rencana Allah yang luar biasa? Kalau kita meyakininya, maka janganlah kita cepat-cepat menggerutu, janganlah kita cepat-cepat mengeluh bersungut-sungut apabila terjadi sesuatu yang mungkin kurang mengenakan, mungkin yang membuat kita menderita dalam hidup dan kehidupan ini. Kita harus meyakini melalui apapun yang terjadi dalam hidup ini ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan suatu pengajaran yang sangat penting bagi setiap orang yang mau mengikutnya, bagi setiap orang yang mau menjadi muridnya. Ada syarat yang mesti diperhatikan dan dipenuhi agar kita dapat menjadi pengikut yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat menunaikan tugas pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana tema kita bulan ini, subtema, tunaikanlah tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan.
Jadi ada syarat Bapak Ibu Saudara. Syarat itu adalah sesuatu yang perlu atau harus sedia atau dimiliki. Syarat itu adalah peraturan atau ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan. Sama seperti kalau anak-anak kita atau kalau cucu-cucu kita mau masuk menjadi murid di sebuah sekolah tertentu, maka ada syarat yang mesti kita penuhi sehingga ia dapat diterima menjadi murid di sekolah itu. Nah, syarat yang mesti diperhatikan apabila seseorang mau mengikuti Yesus, apabila seseorang mau menjadi murid Yesus adalah yang pertama, Yesus katakan menyangkal dirinya. Jadi ini syarat yang pertama. Orang yang mau mengikut Yesus, yang mau menjadi murid Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Ini Yesus sendiri yang membuat syaratnya ini. Menyangkal diri artinya Bapak Ibu Saudara ada kesediaan untuk menanggalkan haknya yang berpangkal pada diri sendiri. Menyangkal diri bisa dalam arti rela berkorban, rela mempersembahkan diri atau hidupnya untuk dipakai demi kehendak Tuhan Yesus dan kerajaannya. Menyangkal diri itu juga bisa berarti menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak dan perintah Yesus, dan membiarkan Yesus yang memimpin seluruh hidupnya. Rasul Paulus mengungkapkan dalam bahasa yang lain Bapak Ibu Saudara, ketika ia menghayati bagaimana menyangkal diri ketika ia menjadi pengikut Kristus. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, Rasul Paulus katakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa yang mau ia kerjakan, apa yang mau ia lakukan, apa yang mau ia katakan, apa yang mau ia pikirkan, maka itu semata-mata adalah menurut kehendak Kristus, bukan menurut kehendaknya lagi. Bukan kehendak Kristus yang menyesuaikan dengan kehendaknya, tetapi dia yang mesti menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak dan perintah Kristus. Itu menyangkal diri Bapak Ibu Saudara. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, memikul salib. Orang yang mau mengikut Yesus, orang yang mau menjadi murid Yesus, dia mesti memikul salib. Memikul salib artinya Bapak Ibu Saudara adalah orang yang bersedia memikul tanggung jawab sebagai konsekuensi dari mengikut Yesus dalam rangka mewujudkan kasih dan keselamatan Allah di dunia ini. Orang yang mau mengikut Yesus tidak hanya mau mengikut atau mau menjadi murid jika menguntungkan, jika saat-saat yang menyenangkan, tetapi juga Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus saat-saat yang tidak menyenangkan, saat-saat yang sulit sekalipun, saat yang tidak nyaman sekalipun, ia tetap mengikut Yesus. Ia tetap memikul salibnya. Menjadi pengikut Yesus dalam segala waktu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan setelah kedua hal itu tadi, menyangkal diri, memikul salib, lalu yang ketiga mengikut aku. Jadi Yesus mengajak orang untuk mengikut dia dalam arti mengikut yang sesungguhnya, bukan hanya sekadar ikut-ikutan tanpa memahami dan mengerti
Mengikut di sini dalam arti mengikut secara kontinu, secara terus-menerus dan tetap dalam berbagai situasi dan musim kehidupan ini. Apakah untung atau malang, menangis atau tertawa, senang atau susah, tetap mengikut secara terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, penyerahan hidup kepada Yesus secara khusus pada zaman dulu pun juga sekarang dalam hal-hal tertentu bisa membuat orang kehilangan nyawanya, bisa membuat orang mati martir. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa setiap orang yang kehilangan nyawanya atau hidupnya karena imannya kepada Yesus, maka ia diselamatkan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang mau mempertahankan hidupnya dengan memperoleh seluruh dunia ini tanpa memperdulikan firman Tuhan, bahkan meninggalkan imannya, maka ia akan kehilangan hidupnya. Tidak ada apapun Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan, yang kita miliki di dunia ini yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat menggantikan hidup yang sesungguhnya. Hanya Yesuslah jaminan dan kepastiannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memanggil, yang telah memilih kita menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pengikut, kita menjadi muridnya yang setiawan, yang sadar akan tugas dan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus bagi Bapak Ibu dan saksi yang akan membaptiskan anaknya, maka saya mengingatkan bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua sangatlah penting. Tuhan menitipkan anak-anak itu kepada kita adalah sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Berdosalah orang tua ketika tidak bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan titipkan dalam hidup dan kehidupan keluarganya. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak kecil yang percaya ini kepadaku, lebih baik batu kilangan diikatkan di lehernya, lalu dia dibuang ke dalam laut. Sebuah tanggung jawab yang mulia yang Tuhan percaya sekalian. Amin. Kita masuk saat teduh sebentar. Sementara saat teduh kami persilahkan Bapak Ibu dan saksi yang membaptiskan anaknya untuk mengambil tempat di depan. Silakan orang tua dan saksi. Bapak silakan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak, seperti yang tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan mensucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan peliharalah dia dalam kasih-Mu, supaya ia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Jemaat kami persilahkan duduk. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian, jawablah. Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptis di atas dasar pengakuan iman tadi? Jikalau demikian, jawablah. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab? Jikalau demikian, jawablah. Bawalah anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan
Kudus. Saudara Pavel Lumban Tobing, saya membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu. Oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapak, Ibu, dan saksi dari anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara, membimbing anak mereka sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Pimpinlah ibu bapa, saksi dan anak ini, sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nasihat kepada Bapak, Ibu, dan saksi, kami menasehati supaya saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang telah diucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong saudara-saudara. Amin. Silakan kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan untuk kami hari ini. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan. Terlebih kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Seberapapun firman-Mu yang boleh kami pahami dan mengerti, kami mohon Tuhan Engkau meteraikan, Engkau kuduskan di dalam hati, pikiran, bahkan hidup kami. Mampukan kami untuk mengimani dan menghayatinya di sepanjang umur kami. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati, kami boleh bekerja, kami boleh berkarya, kami boleh melakukan banyak hal. Itu semata-mata oleh karena Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kehidupan secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat. Kami mohon disertai, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Tambahkan kekuatan, kesehatan, akal budi hikmat, umur panjang. Teguhkan, kuatkan iman dan pengharapan kami, agar kami boleh menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami sebagai orang tua, agar kami boleh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Dan biarlah kami senantiasa membawa kehidupan anak-anak kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan.
cita-cita, harapan, pergumulan hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Engkau menjadikan yang terbaik dalam rancangan dan rencanamu. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kekebalan tubuh bagi kami semua, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan tetap sehat dan kuat di tengah-tengah pandemi yang luar biasa melanda dunia ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa bersama kami kini dan sepanjang masa. Diberkatilah anak menantu cucu kami, ibu bapa kakak adik kami, saudara-saudara kami yang jauh yang dekat dengan kami. Biarlah mereka senantiasa boleh bertambah bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan, baik secara jasmani pun juga rohani. Terlebih anak-anak kami yang masih kecil, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa mengasihi mereka, dan kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Diberkatilah anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan. Biarlah mereka senantiasa rajin dan giat belajar. Biarlah mereka boleh dikaruniakan akal budi hikmat kemampuan. Biarlah wawasan dan pengetahuan yang luas Tuhan karuniakan melalui upaya mereka belajar. Masa depan dan harapan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau merancangkan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan. Bapa yang Maha Kasih, anak cucu kami yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga, tolonglah mereka menjalani hidup ini dengan senantiasa bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu. Pun juga mereka yang belum bekerja, belum berkeluarga, berilah mereka kesabaran, ketabahan, keteguhan iman. Dan biarlah mereka tidak pernah berhenti untuk berharap dan berserah hanya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber berkat dalam hidup dan kehidupan kami sekalian. Bapa yang Maha Kasih, kami doakan ibu bapa jemaat-Mu, mereka yang janda, duda, yatim piatu, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang mengalami berbagai pergumulan dan masalah hidup. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Secara khusus mereka yang sakit karena terpapar oleh karena virus corona. Kami mohon Tuhan, kami berseru Tuhan, tolonglah mereka. Berkati berbagai upaya yang dilakukan, obat-obatan, makanan, minuman, biarlah diberkati. Sehingga melalui semuanya itu Tuhan, mereka dipulihkan, disembuhkan oleh karena anugerah-Mu. Mereka yang berduka cita oleh karena kehilangan orang yang mereka kasihi dan cintai, kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan penghiburan. Biarlah Tuhan senantiasa meneguhkan, menguatkan iman mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik bagi hidup dan kehidupan mereka kini dan sepanjang masa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibu bapa saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik itu kelahiran pun juga pernikahan. Biarlah Tuhan menambahkan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup dan kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah mereka senantiasa bersyukur karena anugerah dan berkat-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Kami doakan ibu bapa jemaat-Mu yang akan bepergian sepanjang minggu ini. Kami mohon disertai diberkati oleh Tuhan dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat tujuan dengan selamat, tanpa kurang sesuatu apapun. Kami berdoa bagi Bapak Ibu jemaat-Mu yang jauh daripada Tuhan. Kami mohon biarlah mereka boleh dipanggil dengan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga lain waktu dan kesempatan mereka boleh menyediakan diri mereka untuk datang bersyukur di hadapan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan gereja-gereja-Mu, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, lingkungan pelayanan, pengurus kategorial, yayasan, lembaga, semua pekerja gereja-Mu, penatua, diakon, penginjil, pendeta, vikaris, guru sekolah minggu, guru agama, guru katekisasi, setiap orang yang terlibat dalam tugas pelayanan gereja-Mu, singer, organis, pianis,
operator LCD, multimedia, sound system, generator, genset, koster gereja, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami semua Tuhan, menjadi sarana dan alat bagi kemuliaan-Mu. Pun juga seluruh warga jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena kesetiaan yang Kau karuniakan bagi jemaat-Mu, sehingga melalui jemaat-Mu, gereja-Mu senantiasa terpenuhi dalam segala kebutuhannya. Biarlah Tuhan memberkati hidup mereka, dengan limpahnya meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan mereka senantiasa. Kami doakan Tuhan Sinode Umum ke-24 GKE yang dilaksanakan tanggal 29 sampai 1 Mei yang akan datang, 29 April sampai 1 Mei, kami mohon disertai diberkati oleh Tuhan. Biarlah panitia, Majelis Resort Kuala Kurun, Majelis Sinode, utusan-utusan resort disertai diberkati oleh Tuhan meskipun secara terbatas. Biarlah Sinode Umum ini boleh menjadi momentum yang sangat penting untuk membicarakan bagi pertumbuhan dan kemajuan gereja-Mu di Kalimantan ini khususnya. Bapa Sorgawi, diberkati pemerintah bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, karuniakan akal budi hikmat kemampuan, agar mereka boleh memimpin dengan arif, dengan bijaksana, yang membawa kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian bagi kami semua. Kami masyarakat majemuk, tetapi ajarkanlah kami Tuhan untuk hidup berdampingan, saling mengasihi, mencintai, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lain, sehingga hidup ini terasa indah di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami, bebaskan kami dari pandemi ini. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pun juga masyarakat, kami mohon disertai diberkati. Kami merindukan kehidupan normal Tuhan. Untuk itu Tuhan karuniakan bagi kami pada saat dan waktu yang Engkau kehendaki. Diberkatilah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, vaksinasi massal yang merupakan salah satu cara untuk membebaskan kami dari pandemi ini. Kami mohon disertai diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami juga senantiasa mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan bijaksana. Inilah Tuhan doa kami hari ini. Sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 7-8. Marilah kita berdoa untuk semua persembahan yang telah dan yang akan kita persembahkan pada hari ini. Dengan sukacita dan sukarela, kami sudah dan akan memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu,
Berkatilah kami yang sudah dan akan memberikan persembahan hari ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk menghindari kontak dan menjaga jarak, maka persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan ketika jemaat masuk ke dalam gereja atau ketika saat keluar setelah ibadah ini selesai. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 145, bait pertama dan kedua, dan pada bait kedua nantinya sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.